Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa untuk pertemuan kita yang kedua mungkin ya, untuk mata kuliah teknologi informasi dan komputer, walaupun secara daring ya di Classroom ini. Nah, saya juga sebagai awal mungkin bisa mengevaluasi teman-teman semua, adik mahasiswa. Saya coba berbagi layar dulu. Oke, apakah di layar sudah bisa terlihat? Oke. Nah, di layar mungkin sudah tampil LMS atau Learning Management System, dan teman-teman semua dari mahasiswa mungkin sudah mencoba untuk mengakses. Saya kurang tahu sejauh mana upaya kalian untuk meregistrasi di sistem ini. Jadi alamatnya LMS2LPP-MUNAS-MANAS-ID. Pada saat kalian login, belum punya akun, silakan registrasi dulu sebagai anggota baru. Nanti nama pengguna di sini, password, pastikan terdiri atas 6 karakter, boleh angka, boleh huruf, ya, boleh gabungan angka dan huruf, boleh huruf besar, ada huruf kecilnya, atau semuanya huruf kecil, atau semuanya huruf besar boleh. Nah, tapi minimal 6 karakter ya. Nah, kemudian nanti nama pengguna seperti itu, password seperti itu. Untuk tidak terlalu menyulitkan ya silahkan Anda menggunakan nama pengguna sesuai dengan nama Anda, nanti satu kata saja, yang penting terdiri atas 6 karakter, dan passwordnya untuk memudahkan gunakan NPM saja. Tapi kalau mau lebih secure ya silahkan divariasi. Kemudian alamat email ini wajib, pastikan pengetikan alamat emailnya benar, karena begitu Anda pertama kali registrasi maka nanti itu akan dikirimkan lewat email. Jadi ada link verifikasi untuk bisa aktif sebagai anggota baru di sistem LMS kita. Itu nanti bisa aktif kalau Anda mengakses email yang terdaftar di sini, dimasukkan di sini. Nanti ada link yang harus diklik ya di email masuk itu dari LMS, barulah akun ini aktif. Nama depan sesuaikan saja dengan nama depan dan nama belakang, nama akhir ya. Kalau nama depan namanya cuma satu kata begitu ya, misalnya nama saya Basri, maka nama akhirnya juga Basri, tidak masalah. Kemudian yang lain kosongkan, baru yang lain tidak usah dirubah, kemudian buat keanggotaan baru gitu ya. Nanti cek email, nanti di email ada LMS, nanti silakan diklik sesuai dengan panduan yang saya sudah bagikan di ketok kelas. Nah, kalau kalian sudah berhasil login, nanti untuk masuk ke mata kuliah, ini masukkan username password ya, masuk di mata kuliah, nanti kalian cari mata kuliah teknologi informasi dan komputer di Fakultas Ilmu Pertanian Agroteknologi. Nah, di situ nanti kalian sudah masuk. Untuk pertama kali biasanya butuh password, butuh kode ya. Kodenya saya sudah bagikan lewat ketok kelas sebelumnya di kelas ya. Juga sudah saya chat ketok kelas, jadi mudah-mudahan sudah diteruskan. Nah, di dalam sistem ini juga teman-teman semua nanti bisa mengakses penjelasan tentang mata kuliah ya. Kontrak mata kuliah dalam bentuk PDF, Anda silakan download dan membaca apa yang akan kita pelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. Kemudian untuk materi kita pertemuan minggu lalu itu sebenarnya saya sudah memberi pengantar teknologi informasi. Jadi kalau teman-teman mengakses materi teknologi informasi, di sini ada referensi dari Gunadarma yang bisa kalian baca ya secara umum, bahwa teknologi komputer saat ini itu seperti apa, sistem kerjanya, dan bagaimana perkembangannya. Nah, nanti referensi lainnya itu silahkan kalian akses ya di sini. Ini juga ada materi internet sehat ya, teman-teman bisa mengaksesnya. Tentunya semua dalam bentuk PDF, Anda bisa download dan simpan di akun masing-masing. Kemudian Anda bisa membaca dan memahami serta mencatat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum dipahami untuk ditanyakan pada pertemuan di kelas atau dalam diskusi-diskusi di forum daring seperti ini. Oke. Nah, kemudian nanti akan ada penugasan-penugasan yang saya akan sampaikan, tetapi sejauh ini tugas Anda adalah membaca materi pertemuan 1, kemudian materi pertemuan 2, nanti di sini akan ada tugas ya. Tugas pertama Anda akan ada di sini. Nah, sebagai bahan penjelasan teman-teman semua, jadi ini materi internet sehat. Jadi dalam mengakses informasi teknologi pertanian saat ini, tentunya yang seperti yang saya sudah berikan pengantar, kita harus
menggunakan saat ini dengan teknologi yang cepat menggunakan internet. Kalau teman-teman semua mencari di media Google, ya, mesin pencari, jadi media tempat kita mengakses internet namanya browser, ya. Ini browser namanya Mozilla. Jadi kalau di laptop saya ada browser Microsoft Edge, ya, ada Mozilla Firefox, yang ini yang sekarang lagi aktif, ada juga Google Chrome. Jadi ada 3 browser yang saya bisa gunakan untuk berselancar atau surfing di internet atau browsing di internet. Jadi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk browsing di internet. Nah, untuk mencari informasi yang ada di internet tentunya sesuai dengan bidang kita, ya kita menggunakan mesin pencari. Yang paling populer ada Google, kemudian kita bisa menggunakan Yahoo. Masing-masing memiliki fitur berbeda, ya. Ada Yahoo Search, ya. Nah, ini kalau masuk ke Yahoo email, ya, Yahoo Search. Nah, ini search.yahoo.com juga menyediakan. Ada juga Bing, ya. Intinya ada tempat ikonnya itu seperti ini, ya, yang ada ikon loop atau kaca pembesar begitu, ya. Nah, ini berarti icon untuk mencari. Jadi silakan kita mengetikkan kata yang ingin kita cari, maka seperti ini polanya. Maka apa yang kita cari akan ditampilkan oleh indeks dari aplikasi tersebut. Nah, media pencarian paling umum yang paling sering digunakan adalah Google. Nah, di sini kalian bisa mencari banyak hal. Contoh teknologi pertanian, khususnya misalnya budidaya kakao. Kunci yang semakin spesifik itu akan memberikan informasi yang spesifik. Nah, ketika coba perhatikan teman-teman semua, ini mesin pencari, ya. Kalau misalnya saya ketik teknologi pertanian, maka referensi bisa kalian lihat di atas ada 65 juta hasil pencarian. Tapi kalau saya berikan spesifikasi pencarian yang lebih detail, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan menjadi 838.000. Saya yakin juga teman-teman kalau misalnya mencari informasi 838.000 itu akan sangat banyak waktu yang terbuang. Makanya biasanya pencarian kita yang sebelah atas itu yang paling terkait. Nah, kalau yang kita cari adalah website, ya, atau berita, maka kita pilih news seperti ini. Kalau kita mencari image, gambar, tinggal klik image, ya. Maka pencarian kita akan menjadi lebih spesifik. Kalau video, tinggal klik video. Maka semua video-video yang ada baik dari YouTube atau dari website-website yang menyediakan video informasi itu akan disajikan di pencarian video. Kalau buku, silakan kalian cari di buku seperti ini. Maka ada banyak buku yang bisa kalian baca. Nah, inilah yang saya maksud bagaimana teman-teman yang ingin mengakses informasi-informasi, ya. Nah, tentunya lebih mudah saat ini menggunakan Google. Tapi ada juga yang unik teman-teman semua. Nanti saya juga akan bagikan di LMS mencari dari jurnal ilmiah. Tidak semua yang kita bisa cari di image, gambar, video, news, berita, dan buku itu update, ya, dari hasil penelitian yang sebagaimana saya sudah sampaikan di materi saya sebelumnya. Pencarian terbaik itu ketika Anda misalnya mencarinya di media yang memang dimana peneliti dunia ini, atau peneliti di Indonesia misalnya, atau peneliti di negara-negara ASEAN misalnya, itu mempublish atau menuliskan hasil penelitian tersebut. Di mana mereka paling update menuliskan itu biasanya ada di jurnal. Dan setiap jurnal biasanya diindeks dalam media pencari. Nah, khusus Google sebenarnya penelitian-penelitian itu diindeks oleh Google, tapi yang secara spesifik yang terkait dengan karya ilmiah kalian teman-teman bisa cari di Scholar Article. Di sini sebenarnya pada saat kalian mencari kata kunci, biasanya di bagian atas sudah diberikan referensi Scholar Article terkait dengan ini. Jadi kalau kita klik, maka dia akan mengarahkan kita ke Google Scholar namanya. Di sini ada banyak referensi yang bisa kalian akses, ya. Di sini ada 4.340 pencarian dari jurnal atau karya ilmiah yang memang ditulis oleh para peneliti terkait dengan bidang teknologi. Nah, Pak, saya misalnya ingin mencari yang spesifik 2 tahun terakhir, misalnya 2021 sampai 2022. Nah, kalian bisa klik change 2021, artinya referensi yang disajikan itu jauh menjadi lebih sedikit, ya, karena sudah semakin spesifik. Tinggal 887 pencarian dan kecepatannya itu 0,606 detik, ya, sangat cepat.
Kalau misalnya di sebuah penelitian, misalnya dia ingin dibatasi misalnya Pak 10 tahun terakhir, berarti kan dari 2012 ke 2022 kita batasi batas awalnya. Nah, berarti semua referensi yang ada di sini adalah yang paling terkait dan sesuai dengan waktu range 2012 sampai 2022. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau untuk mengakses dan membaca tinggal diklik ya. Nanti di handphone masing-masing juga bisa dibaca. Ya, bisa kalian simpan, download, ataupun misalnya kalian bisa jadikan perpustakaan digital Anda di sini di Google Scholar. Tapi pertanyaannya gimana caranya menyimpan semua hasil pencarian-pencarian ini menjadi seperti seolah-olah kita memiliki perpustakaan digital. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya di video yang akan saya sertakan dalam pembelajaran kita di sini ya, di pertemuan 23 sekarang ya. Ini sejarah komputer, hardware, silakan dibaca saja sebagai referensi, dan bagaimana tadi saya melakukan pencarian terkini ya, kemudian bagaimana membuat perpustakaan digital sehingga pencarian-pencarian kita tadi itu tersimpan. Nah, teman-teman nanti bisa menontonnya di sini. Saya sudah menyertakan di dalam LMS. Kalau sudah bergabung di pertemuan 2 ini ada 1, 2, 3, 4 materi yang Anda bisa akses. Ya, nanti kalian silakan diklik. Nanti di dalamnya ada video, tinggal kalian klik dan itu tinggal kalian nonton. Mungkin ada gangguan suara ya. Nah, ini kalian tinggal nonton tutorial bagaimana mencari referensi terkini di bidang Anda. Di sini juga ada membuat perpustakaan digital, maksudnya ketika misalnya kita ingin jadikan referensi pencarian kita itu disimpan oleh Google. Di sini panduannya juga sudah ada. Nah, ini sudah ada pedomannya yang saya sudah sajikan dalam bentuk video yang bisa kalian lihat dan praktekkan. Jadi untuk awal-awal ini mungkin kita tidak praktek ya di lab, kalian tinggal praktek menggunakan handphone masing-masing dengan metode pencarian seperti di atas. Nah, silakan Anda dulu, tugas Anda adalah membaca dua materi pengantar, materi internet sehat, dan materi pertemuan kedua ini silakan diakses informasinya. Dan selain itu Anda diminta untuk menonton video. Pertemuan nanti akan saya aktifkan untuk tugas membuat perpustakaan digital dengan Google Scholar ini. Nanti silakan kalian akses, nanti informasi lebih lengkap nanti lewat ketok kelas. Kalau kalian klik ini, nanti di sini ada batas waktu untuk mengumpulkan. Ya, untuk saat ini saya belum aktifkan. Nah, coba saya aktifkan saja ya, supaya bisa langsung diakses. Tugasnya dari bulan ini tanggal 2 ya, bulan November. Nah, ini tugasnya sudah aktif. Nanti sampai November, pekan depan itu kita tanggal 9 ya. Nah, saya tambah 1 hari, tanggal 10. Pekan depan dikumpul tugasnya dalam bentuk pengiriman berkas. Oke, saya simpan. Oh ya, masih ada yang perlu diedit ya. Ini keterangannya sampai tanggal 9 10 ya, November 2022. Oke, jadi setelah Anda mempelajari materi yang saya sudah bagikan dan contohkan tadi, Anda diminta untuk membuat pencarian dan membuat perpustakaan digital Anda dengan melakukan resume judul penelitian, latar belakang hasil penelitian dalam bentuk file Word. Bagi yang belum terbiasa dengan Word, saatnya Anda belajar untuk pekan ini. Ya, sampaikan sampai pustaka berbentuk apa style, nanti resume jurnal dapat diupload dan screenshot bukti perpustakaan digital. Tugas 1 pekan depan paling lambat 10 November. Nah, nanti ini masih ada waktu 8 hari 8 jam ya, di sini waktu tersedia. Langkah awalnya adalah Anda bergabung dulu di mata kuliah ini. Kalau saya lihat ini belum ada yang bergabung ya, pesertanya baru saya sendiri di LMS. Jadi silakan Anda dulu. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung. Padahal ini sudah satu pekan ya, saya sudah minta kalian bergabung di mata kuliah ini. Kalau ada kendala nanti silakan dikomunikasikan dengan ketua kelas. Nanti juga saya akan coba respon ya. Oke, tugasnya sudah ada dan materi kita hari ini juga sudah saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan walaupun ini sangat cepat ya, tapi mudah-mudahan ini bisa dicermati, bisa dipahami.
Nah, intinya mudah-mudahan juga ya kalian bisa mengikuti mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, mungkin saya buka sesi tanya jawab. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya mau bertanya, Pak, Ya. itu maksudnya perpustakaan bagaimana? Apa yang diisikan? Apakah linknya atau? Nah, nanti kan ini belum nonton video kan? Nih. Ya. Nih, nanti mencari ini, kemudian nanti hasil pencarian ini disimpan dalam bentuk perpustakaan digital. Nah, bagaimana melakukan penyimpanan menjadi perpustakaan digital kita? Ini silakan kalian nonton di bagian sini, cara punya perpustakaan digital. Nih, klik sini nanti ada video tutorial bagaimana melakukan penyimpanan hasil pencarian kita kayak seolah-olah kita punya perpustakaan digital. Nah, ini mencari. Nah, nanti nontonlah. Tapi intinya saya bisa perlihatkan secara cepat. Bisa dilihat. Nah, misalnya saya mencari teknologi pertanian khusus budidaya kakao. Maka ketika misalnya saya mencari referensi, oh ini mungkin yang paling terkait, maka caranya adalah lakukan penyimpanan. Sebenarnya simpelnya di sini sudah ada tanda bintang ya, lihat semua ya, ada icon bintang star, ada kata simpan, tinggal diklik saja. Oke, nanti dia akan loading begitu. Ya. Kemudian di sini ada keterangan simpan ke koleksi saya. Nah di sini nanti bisa kalian buat label baru, misalnya tugas kakao, tugas TIK misalnya. Silakan kalian buat. Kan nanti ini sudah tersimpan, jadi kalau sudah ada icon seperti ini tersimpan. Jadi kalau kita ingin mengecek perpustakaan digital, yang di screenshot itu adalah yang ini, koleksiku sebelah atas. Nah maka semua koleksi kita itu akan tampil di sini. Oke. Nah di sini ada daftar bacaan, ini tadi ya tugas TIK ya, baru satu. Nah ini sudah ada di dalam, nanti di screenshot semua. Kalau kalian mau kelola label ya silahkan tambahkan label. Nah ini menambahkan label, buat label baru, atau mengedit label yang sudah ada. Nah, tapi syaratnya kalau ingin memiliki perpustakaan digital, pastilah kalian harus punya akun Google dulu ya. Akun Google. Silakan buat akun Google, bebas. Akun email Google ya. Baru kemudian ketik Google Cendekia, baru kalian mulai mencari dan mengoleksi hasil pencarian seperti yang saya contohkan tadi. Oke, misalnya ini lagi ya. Ini saya simpan. Saya masukkan di tugas TIK, selesai. Sudah warna full fill begini, itu berarti sudah tersimpan. Kita klik di menu koleksiku atau di sebelah kanan biasanya ada kata koleksiku, itu silahkan klik. Kemudian nanti kita pilih lama labelnya ya. Kalau kalian mungkin baru satu label nanti prakteknya. Ini kan sudah ada dua. Oke. Nah ini cepat saja. Tentunya materi ini juga saya sudah rekam. Nanti kalian silahkan praktekkan atau paling mudahnya nanti kalian nonton video yang saya sudah sertakan ya. Videonya jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe supaya viewernya bisa menjadi lebih banyak. Oke. Di subscribe saja supaya video-video yang terkait pembelajaran itu bisa muncul di notifikasi handphonenya sehingga bisa dipelajari juga. Ada pertanyaan lagi yang mau bertanya silahkan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, tinggal kalian praktek mengakses LMS, kemudian menonton video dan mengakses bahan bacaan yang ada di dalam LMS. Dan itu menjadi praktikum kita walaupun kalian kerjakan menggunakan handphone. Jadi bisa diakses menggunakan handphone dan itu ringan, tidak terlalu sulit. Ya, nanti kalau ada kendala silakan kalian berkoordinasi. Panduan dan pedoman juga saya sudah sertakan di ketok kelas. Silakan kalian akses untuk mempraktekkan bacaan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin pembelajaran daring kita tidak perlu terlalu lama, cukup sekian. Nanti pembelajarannya secara asinkronus itu menggunakan LMS selama 1 pekan, dan ingat sudah ada penugasan yang menanti kalian. Jadi pastikan setelah ini kalian mengakses dan tidak terlalu menunda-nunda terlalu lama. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sekian. Terima kasih adik-adik semua sudah bergabung di mata kuliah teknologi informasi dan komputer. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan
Nah, mulai dari awal tadi ya hingga akhir ini itu bisa dipahami, bisa dimengerti, dan jangan lupa pastikan Anda semua mengakses secepat mungkin, mengerjakan secepat mungkin karena mungkin tugas-tugas mata kuliah yang lain juga akan segera menanti. Ya. Oke, saya kira cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan jadwalkan bersama ketua kelas baik secara daring atau nanti kita luring di kelas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.